Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan sedikitnya membahas tentang pemikiran dari Sayyid Hussein Nasr. Yang mana saya pernah mempresentasikan ini di depan para mahasiswa magister. Dan takutnya saya lupa gitu ya, jadi daripada lupa lebih baik saya abadikan melalui video ya, kemudian saya upload, dan ketika kita lupa nanti ya, ketika saya lupa saya bisa melihat kembali apa yang sudah sebelumnya saya pahami. Dan mungkin di sini banyak sekali hal-hal yang memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan atau sesuai dengan apa yang sebenarnya pemikiran daripada Sayyid Hussein Nasr, khususnya pada pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya tidak akan menutup koreksian daripada orang lain untuk dapat mengkoreksi saya apabila ada kekeliruan dalam materi yang mungkin saya pahami, yang saya bikin atau saya buat video ini, yaitu tentang Sayyid Hussein Nasr. Dan ini mungkin akan bisa membantu ya bagi mahasiswa baik S1 ataupun S2. Biasanya kalau misalkan kita mengambil jurusan pendidikan agama Islam, nanti ada tokoh-tokoh filsafat ya. Selain kita akan mempelajari filsafat ilmu atau filsafat umum secara garis besar, kita juga akan mempelajari tentang para filosof-filosof muslim ya, yang mana seperti yang kita ketahui, bukan hanya filosof itu bukan hanya berasal dari barat, daripada Yunani, tetapi banyak juga para filosof muslim seperti Al-Ghazali, seperti Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh filosof muslim. Nah, Sayyid Hussein Nasr ini beliau lahir pada tahun 1933 dan sekarang beliau masih ada gitu ya. Jadi Allah memberikan usia sampai saat ini, mungkin usianya sekarang 90 tahunan lah, kurang lebih sekitar 90 tahunan. Nah, beliau itu lahir di Iran, di Teheran, di Iran. Nah, beliau adalah seorang Syiah. Akan tetapi di sini kita tidak membahas bahwa beliau adalah seorang Syiah. Kita tidak membahas pemikiran beliau tentang kesyiahannya, ideologinya. Akan tetapi kita akan membahas tentang pemikiran beliau, yaitu tentang pendidikan agama Islamnya, dalam pendidikan Islamnya. Nah, kita akan membahas itu sekarang. Nah, nanti bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa misalkan ingin presentasi tentang Sayyid Hussein Nasr. Nah, nanti bisa melihat video-video YouTube, ada juga di YouTube yang lainnya, di channel-channel yang lain yang mereka membahas tentang Sayyid Hussein Nasr. Nah, biasanya kan ada orang itu kan cara memahaminya berbeda-beda. Ada yang memahaminya dengan cara membaca, kemudian dia paham. Ada yang membaca malah ngantuk misalkan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang audio visual sifatnya itu. Jadi ketika dia melihat dan mendengar maka dia memahami. Nah, bagi misalkan ada mahasiswa yang ketika membaca cepat ngantuk ya, itu ada masalah berarti ya. Nah, tetapi kita bisa bisa mengakalinya dengan cara searching di YouTube. Nah, sekarang YouTube banyak ya. Selama itu bukan hal-hal yang bisa membelokkan kita kepada akidah yang tidak baik, maka alangkah baiknya kita gunakan teknologi ini untuk ilmu pengetahuan terutama ya. Nah, di sini Sayyid Hussein Nasr itu adalah seorang Syiah, lahir di Teheran, Iran ya, pada tahun 1933. Nah, ini yang paling fenomenal atau yang paling dikenal dengan neo-tradisionalis Sayyid Hussein Nasr ini. Jadi Sayyid Hussein Nasr ini adalah seorang neo-tradisionalis. Mengapa? Karena dulunya sebenarnya pada ketika perjalanan pada ilmu pengetahuan itu, Sayyid Hussein Nasr itu yang paling utama itu adalah eksak ya. Jadi kayak ilmu-ilmu pasti, jadi kayak fisikawan dan lain sebagainya, itu adalah Sayyid Hussein Nasr. Akan tetapi di sana ketika dilihat para ilmuwan-ilmuwan yang lain, kemudian mendapatkan dorongan daripada ilmuwan-ilmuwan yang lain agar Sayyid Hussein Nasr membahas suatu kajian yang ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat metafisis atau spiritualis. Nah, di sini makanya ada pendapat atau ada ada argumentasi atau ada pemikiran dari Sayyid Hussein Nasr, yaitu tentang neo-tradisionalis. Nah, apa itu neo-tradisionalis kita bahas nanti ya. Neo-tradisionalis itu apa? Nah, yang paling unik ya di sini Sayyid Hussein Nasr bilang bahwa sekarang bukan hanya para filosof, para pemikir itu bukan hanya berasal dari barat ya, akan tetapi para
filosof juga sudah bermunculan di Asia Tenggara, khususnya yaitu di Indonesia dan Malaysia. Nah, negara-negara yang memang dulu itu tidak muncul dari segi pemikiran filsafatnya. Tapi sekarang kata beliau bahwa di Indonesia ataupun Malaysia sekarang sudah bermunculan para pemikir, para filosof muda. Di antaranya ada salah satu filosof yang lahir di Indonesia kemudian dia menetap di Malaysia, yaitu yang bernama Naqib Alatos, Sayyid Naqib Alatos. Beliau juga punya pemikiran tentang hampir sama dengan ini, mohon maaf ini berisik, ada bel masuk kelas ini, kebetulan saya lagi kosong. Jadi sampai mana tadi? Sayyid Naqib Alatos ini, beliau lahir di Indonesia kemudian menetap di Malaysia. Nah, apa fungsi atau tujuan beliau adalah mengislamisasikan sains. Jadi ketika kita belajar fisika, belajar belajar apapun itu ilmu umum, nah nanti akan dihubung-hubungkan dengan keislaman. Nah, itu tujuan daripada pemikiran Naqib Alatos, Sayyid Naqib Alatos. Nah, kalau misalkan ini Sayyid Hussein Nasr, beliau dikenal dengan neotradisionalis. Maksudnya apa? Nah, maksudnya jadi atas koreksian atau bukan koreksian. Jadi bukan bantahan juga ya terhadap sains sekarang dan masa-masa modern sekarang. Nah, jadi beliau mengkritik bahwa modernisasi ini atau era modern ini itu justru bukan perkembangan sains, akan tetapi itu justru merupakan kemunduran daripada sains itu sendiri. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui ya, pada dahulu ya, di zaman dahulu, jadi pada masa Renaissance ya, jadi pada masa Renaissance itu sudah ada penapian terhadap agama atau hal-hal yang bisa sifatnya itu metafisis. Jadi antara sains dan hal-hal yang bersifat metafisis atau bersifat spiritualis itu dipisahkan. Nah, sedangkan sekarang nih Sayyid Hussein Nasr, beliau berpendapat bahwa agama itu tidak bisa dipisahkan dengan sains. Nah, agama itu sains itu adalah nur, adalah cahaya dari Allah. Nah, maka itu tidak bisa dipisahkan antara sains dan agama. Kalau misalkan kita memisahkan antara agama dan sains, nah otomatis kan tradisionalis Islam di sini, kata Sayyid Hussein Nasr, itu bukan berarti kita menjadi primitif kembali, ortodok kembali, akan tetapi kita mengambil nilai-nilai yang ada pada masa Islam tradisional, mengembalikan nilai-nilainya. Ketika kita mempelajari sains, ini merupakan contoh yang dikemukakan oleh Sayyid Hussein Nasr. Kita contohnya seperti ini aja. Jadi manusia itu dengan sainsnya, dengan pemikirannya, ya, bukan hanya realitasnya ya. Jadi dengan pemikirannya mereka, para ilmuwan itu misalkan mampu menciptakan nuklir misalkan. Akan tetapi nuklir itu sendiri digunakan salah satunya untuk pertahanan negara, untuk berperang, yang mana justru itu malah merugikan manusia itu sendiri. Itu karena apa sebabnya? Karena tidak ada nilai-nilai yang bisa membentengi, yang bisa mengarahkan, yang tidak sejalan terus dengan ilmu pengetahuan atau dengan sains. Jadi pendidikan itu bukan hanya transfer knowledge, kata beliau, bukan hanya transfer pengetahuan, akan tetapi yang namanya pendidikan itu kita disebutnya bukan guru atau bukan mu'alim. Nah, tetapi beliau lebih setuju kalau misalkan kita disebut dengan murabi. Mengapa murabi? Murabi itu bukan hanya orang yang mampu mentransfer knowledge atau ilmu pengetahuan, tetapi dia juga mentransfer nilai-nilai, akhlak, adab, etika, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi daripada guru itu sendiri. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai mu'alim yang mampu mentransfer knowledge atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mampu untuk mengarahkan, mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada peserta didiknya. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah kan di kurikulum 2013 juga ada nilai, malahan PAI itu sekarang bukan hanya PAI tetapi PAI dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi ada budi pekertinya. Kenapa? Itu dilatar belakangi dari banyak orang yang pintar akan tetapi mereka krisis dalam akhlak atau moralnya. Contohnya, misalkan sekarang kita lihat para pejabat, mungkin ya, jangan ada yang tersinggung ya, ini bukan mengkritik kepada
yang baiknya, tetapi kan oknum-oknum pejabat ini, tidak semua pejabat itu buruk ya. Jadi ada oknum-oknum pejabat yang mana mereka itu bukan hanya lulusan dari SD, akan tetapi mereka juga lulusan universitas-universitas, bahkan tak jarang bergelarkan doktor, profesor, akan tetapi mereka berkorupsi. Kan itu kan berarti knowledge saja itu tidak bisa menjadi jaminan. Akan tetapi di sana harus diterapkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika dan lain sebagainya, nilai-nilai agama dan lain sebagainya, sosial ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan yang dikemukakan oleh pandangan daripada Sayyid Hussein Nasr. Sayyid ya, Sayyid. Kalau ditulisnya Sayyid, jadi dibacanya Sayyid. Nah, itu beliau masih, kalau ada kata Sayyid atau Habib atau Syarif, itu berarti masih keturunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Indonesia ataupun Malaysia itu dikenalnya dengan Habib ketika ada keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apalagi di Hadramaut Yaman itu dinamakan dengan Habib. Nah, tetapi kalau di Mekah dan lain negara-negara yang lain itu isinya Syarif atau Sayyid. Nah, Sayyid Hussein Nasr itu sendiri beliau masih keturunan daripada Sayyidina Husain. Nah itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu adalah pemikiran daripada Sayyid Hussein Nasr yang mana beliau itu menggemborkan atau memberikan pandangan tentang tradisionalisme ya, tradisionalisme di era modern. Jadi mengembalikan kembali. Jadi penapian terhadap kelompok Renaissance ya, terhadap kelompok Renaissance. Penapian terhadap kelompok Renaissance yang mana mereka memisahkan antara sains dengan hal-hal yang sifatnya itu metafisis. Nah, begitu. Nah, kita jangan terlalu kaku, jangan terlalu oh dia itu adalah seorang Syiah, ya udah nggak usah kita ikuti ideologinya. Misalkan kita berbeda dengan beliau, ya tidak usah kita ikuti. Ya, karena tapi pandangan beliau misalkan tentang ilmu pengetahuan, tentang mengembalikan kembali nilai-nilai Islam pada ilmu pengetahuan, itu tidak bisa kita nafikan. Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu bisa membangun umat Islam sendiri, bisa membangun diri kita, selama hal-hal tersebut bukan hal yang memang bertolak belakang dengan akidah, maka kita ikuti. Nah, itu ya. Nah, makanya kita harus luas ya, harus luas hati dan pikiran kita harus diluaskan. Jangan karena berbeda sedikit langsung emosian gitunya, langsung wah. Nah, itu berarti ketahuan ya. Ketahuan kalau misalkan kita tidak punya wadah yang besar, yang luas, kita punya hati yang sempit, pemikiran yang sempit juga, seetik-seetik gampang emosi biasa namanya. Jadi seetik beda, oh emosi, seetik beda, wah pasea gitunya, gak mau ke masjid dan lain sebagainya, gara-gara ada perbedaan antara imam dan lain sebagainya. Wah, itu berarti sempit pemikirannya, tidak bisa memposisikan bahwa tidak bisa dipaksakan bahwa pemikiran setiap manusia itu berbeda ya. Nah, kalau misalkan kita tahu nih tentang hukum-hukum misalkan, kemudian ada perbedaan-perbedaan yang semuanya itu memiliki dalil, nanti insya Allah akan semakin legowo, akan semakin luas hati kita, tidak gampang emosian. Biasanya gampang emosian itu justru yang sempit ilmu pengetahuannya. Nah, begitu. Itu adalah gagasan daripada Sayyid Hussein Nasr. Nah, jadi Sayyid Hussein Nasr mengembalikan nilai-nilai tradisional Islam, bukan berarti menjadikan Islam itu sendiri menjadi primitif ya, atau ortodok misalkan, tidak seperti itu. Karena pada hakikatnya ada campur tangan Tuhan dalam sains itu. Mau tidak mau ada campur tangan daripada Tuhan. Nah, sekarang yang uniknya itu di dunia barat itu sudah dulu dipisahkan antara sains dengan hal-hal yang bersifat metafisis agama. Nah, sekarang justru orang barat itu jenuh gitu. Justru mereka mencari, ya tidak semua, tetapi sebagian mencari ketenangan hati, ketenangan batin itu dengan cara mempelajari agama. Nah, yang uniknya di sini Sayyid Hussein Nasr bukan hanya terhadap agama Islam. Jadi bukan hanya mengembalikan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan, tetapi apabila misalkan ada seseorang yang mereka memiliki agama sesuai dengan agamanya masing-masing, itu pasti memiliki nilai-nilai yang baik, yang mana itu bisa menjadikan benteng dalam ketika kita melakukan kajian ilmu pengetahuan. Tidak seperti tadi. Kalau misalnya seperti tadi kita ilmu pengetahuannya dibuat sesuatu hal yang dapat merugikan manusia itu sendiri, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat idinas, berarti itu tidak ada nilai-nilai yang dapat membentengi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai norma-norma etika-etika terhadap makhluk yang lainnya. Nah, di sini
yang uniknya Sayyid Hussein Nasr di sini membuat suatu buku. Nah, sudah diterjemahkan banyak di Indonesia. Namanya bukunya itu Antara Manusia, Tuhan dan Alam. Nah, itu koreksian atau kritikan terhadap para orang-orang yang mereka selalu cenderung terhadap ilmu pengetahuan, tetapi mengenapikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi banyak orang yang menafsirkan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sesungguhnya aku kata Allah, jadi kita itu adalah sebagai khalifah. Nah, banyak orang yang berpikiran bahwa khalifah di sana itu adalah raja, penguasa, kemudian berhak untuk mengeksploitasi alam, merusak alam. Itu bukan seperti itu pemikiran daripada ini ja'ilun fil ardi khalifah. Akan tetapi khalifah di sini juga berarti hablum minal alam, sikap kita terhadap alam, menjaga alam. Kalau misalkan pengertiannya seperti tadi, ini ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah kita adalah raja yang bisa mengeksploitasi alam dengan semena-mena, itu salah. Akan terjadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan yang ada di darat dan di lautan itu merupakan kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, seperti itu. Itu mungkin sedikitnya sebagai pengantar daripada pengetahuan atau apa yang telah dikembangkan pemikiran daripada Sayyid Hussein Nasr. Mungkin ini sebutannya adalah nukil ya. Jadi nukil itu kalau bahasa santrinya itu sesuatu hal, pemikiran suatu ulama, misalkan pendapat suatu ulama ataupun dari kitab-kitab misalkan, kemudian hanya mengambil sebagian kecilnya saja. Saya juga di sini apa yang saya kemukakan itu hanya mengambil sebagian kecil daripada pemikiran Sayyid Hussein Nasr, karena beliau karyanya banyak sekali, bukan hanya di bidang sains, bukan hanya di bidang agama, akan tetapi beliau juga karya-karyanya di bidang sastra dan sebagainya banyak sekali. Banyak sekali karya-karya beliau, makanya beliau diakui bukan hanya di dunia timur ya, akan tetapi diakui juga di dunia barat. Sekarang pun menjadi guru besar di universitas yang ada di barat. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan apa yang saya sampaikan. Apabila ada koreksian mohon dikoreksi. Nah, ini karena saya bukan hanya mengambil daripada karya beliau asli, buku karya beliau asli, akan tetapi saya juga mendengarkan daripada yang lain, mendengar dari yang lain bahwa pemikiran Sayyid Hussein Nasr ini seperti ini. Berarti banyaknya di sini adalah kila disebutnya ya, bukan kola. Kalau kola berarti langsung Hussein Nasr yang berbicara, tapi kalau kila itu orang lain yang menyebutkan tentang perkataan daripada Sayyid Hussein Nasr, yang mana seperti yang kita ketahui pada pembahasan usul fikih, itu kila itu lebih dhaif daripada kola. Jadi kola itu lebih kuat daripada kila. Seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ketika kita yang tidal ya, setelah ruku kan ada yang menyimpan di sini, ada yang di samping. Nah, kalau di dalam Safinah itu ke sini ya, dalam kitab Safinah. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain ada juga disebutkan bahwa langsung ke bawah, bukan ke sini ya. Nah, itu perbedaan, nanti harus dianalisis juga perbedaan antara kila dan kola. Nah, di sini saya tidak mau panjang lebar tentang masalah fikih, ada perbedaan seperti itu. Yang pasti ketika seseorang punya dalilnya masing-masing, kita harus menghargai orang lain tersebut. Nah, selama hal tersebut tidak menyimpang daripada akidah ya, kepercayaan kita kepada Allah. Selama apa yang kita perselisihkan itu dalam tarapan-tarapan syariah yang tidak membatalkan ubudiyah kita. Salat tidak batal misalnya. Jangan dijadikan hal-hal yang bisa memicu perselisihan ya, perbedaan yang memacu perselisihan, jadi permusuhan dan sebagainya. Justru dengan perbedaan tersebut kita bisa saling melengkapi dan menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jangan asap pengainan. Kalau asap pengainnya itu sudah terlihat bahwa dia adalah seseorang yang pengetahuannya sempit. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.